Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, senang rasanya bisa menyapa saudara dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyapa saudara yang baru pertama bergabung. Welcome home, selamat bergabung di GBI dan Mogot. Saudara, mari kita dukung PPKM darurat ini dengan stay at home dan terus menerapkan 5M. Saya juga mengajak kita terus sama-sama dukung dalam doa untuk pemulihan bangsa ini dari COVID-19. Dan berikut adalah info sepekan. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi
Saudara terkasih, mobile apps GB dan Mogot juga menyediakan fitur jurnal saat teduh. Mau tahu cara aksesnya? Berikut panduannya. Saudara dapat login terlebih dahulu dengan akun saudara di mobile app. Setelah itu, klik devotion atau jurnal saat teduh. Kemudian, klik tanda plus. Saudara isi data-data yang diminta seperti tanggal, judul, durasi, dan rema yang didapat. Setelah selesai, klik tombol simpan atau save. Jurnal saat teduh saudara akan otomatis tersimpan. Saudara dapat membaca jurnal tersebut kapanpun saudara mau. Jangan lupa dicoba ya saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika saudara merasa diberkati dengan ibadah hari ini, saudara bisa share dan subscribe ke YouTube channel GBI dan Mogot agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian info DM News minggu ini. Salam sehat dan selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Welcome home. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari siapa memuji Tuhan bersama, amin. Walaupun kita tidak dapat beribadah, bertatap wajah, tapi saya percaya kebaikan Tuhan menghampiri setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu. Kami siap meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dengan kebaikan-Mu memuaskan kami. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari dengan pujian di hadapan Allah kita. Are you ready, church? Come on. Let's go, let's go. Yesus mulia. Oh, oh. Sing with me. Katakan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Oh, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah besar segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Angkat suaramu dan katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia.
Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu setia. Bawa kami untuk kami lebih erat denganmu Bapa. Di setiap musim hidup kami tidak pernah sendiri. Di setiap langkah kami, Engkau selalu berada bersama kami. Come on. Betapa dahsyat, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenon diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga
Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun katakan kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabat. Katakan tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh, Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, Kau berjanji tak biarkan ku sendiri. Thank you Lord. Oh, aku milikmu dan engkau milikku. Oh, I am yours and you are mine. 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 I belong to you. You belong to me. Oh, I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. Come on. I am yours now forever. In your grace I surrender. You
Come on church, sing it. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Ku milikmu, selama-lamanya ku milikmu. Shalom, Bapak Ibu, Jemaat GBI Daan Mogot. Saya senang dapat kesempatan sekali lagi berbagi firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Pak Alex, terima kasih saya masih dapat kesempatan berbagi firman di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik, mari kalau saudara semua sudah siap dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama untuk buka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca satu-satu supaya kita bisa melihat urutannya seperti yang Alkitab maksudkan. Jadi mari, Kolose pasal 3 mulai dengan ayat 12 dulu ya, Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kalimat awal adalah kalimat inti, Bapak Ibu. Kalimat awal yang bunyinya adalah sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi adalah kalimat inti karena sedang menjelaskan realita mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, jelas-jelas Alkitab bilang bahwa Bapak Ibu Saudara dan juga saya adalah satu orang pilihan, dua orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus, dan yang ketiga orang-orang yang dikasihi oleh Kristus sendiri. Nah, mari kita lihat dulu pengertian dari kenyataan tentang kita atau realita tentang kita. Sebab pada waktu saudara dan saya memahami kebenaran tentang siapa kita di dalam Tuhan, maka nanti saudara dan saya akan dimudahkan untuk mengerjakan ayat-ayat lanjutan atau kalimat lanjutan yang tertulis pada ayat 12, ayat 13, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, mari saya jelaskan di awal kepada saudara. Apakah yang dimaksud dengan istilah ini? Pilihan. Orang pilihan. Kita orang pilihan. Apakah pilihan? Dalam bahasa Yunani, kata pilihan biasanya disebut dengan kata ini, eklektos. Apakah eklektos? Pengertian yang pertama dari kata eklektos adalah orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Itu pengertian pertama. Sedangkan pengertian yang kedua adalah begini, orang-orang yang dipilih dan diawasi terus-menerus oleh Tuhan. Berarti kan ini yang sedang Alkitab ajarkan mengenai saudara dan saya, bahwa begini, ownership, kepemilikan atas hidupnya kita, itu Tuhan yang punya. Saudara dan saya sudah tidak own lagi hidupnya kita, sebab ownership atas hidupnya kita adalah Tuhan. Tuhan punya hak leluasa untuk memberikan tuntunannya kepada saudara dan saya, mendidik kita, mengarahkan kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa mencapai tujuan hebat, hari depan yang gilang gemilang seperti yang telah Dia rancang untuk hidupnya kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, maka seharusnya saudara dan saya berani sekali, Bapak Ibu, menaklukkan diri kita kepada tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan yang Dia ajarkan kepada kita.
Kenapa kita berani melakukannya? Sebab kita tahu betul dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus dalam hidup saudara dan saya, jelas-jelas kita adalah milik dari kesia-siaan. Alkitab bilang, saudara dan saya lahir udah berdosa, Pak, Ibu. Benih dosa sudah ada dalam hidupnya kita. Tujuan kita dalam kehidupan selalu berkaitan dengan kesia-siaan. Sampai Kristus menebus kita, membawa kita dalam sebuah kehidupan baru, tapi dalam posisi kita adalah miliknya. Nah, karena kita adalah miliknya, jelas-jelas ini yang harus saya ulang. Saudara dan saya tidak akan pernah lagi hidup di dalam kesia-siaan. Pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk begini, ikuti saja apa kata pemilik. Ikuti saja apa kata Tuhan dari firman-Nya mengenai kehidupan kita. Sebab jalan-jalan Tuhan tidak pernah adalah jalan-jalan yang berkaitan dengan mencelakai hidupnya kita. Jalan-jalan yang Tuhan arahkan kita untuk berjalan di dalamnya adalah jalan-jalan yang akan mempertemukan saudara dan saya dengan totalitas dari kesempurnaan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Nah, berikutnya, ini yang saudara dan saya perlu kasih tahu untuk diri sendiri. Bahwa sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, dipisahkan untuk dimiliki oleh Tuhan, saudara dan saya harus hidup sangat berhati-hati. Kenapa begitu? Alkitab kan tadi bilang, pilihan eklektos adalah begini, realitanya saudara dan saya akan terus-menerus diawasi oleh Tuhan. Kita perlu jaga sikapnya kita perlu jaga isi berpikirnya kita perlu jaga kalimat-kalimat yang kita ucapkan dengan menggunakan mulutnya kita. Kita perlu jaga dan mengawasi dengan baik isi dari perenungan kita, bahkan kelakuan yang kita pertontonkan dalam keseharian. Mengapa? Sebab yang memiliki hidupnya kita itu akan mengawasi saudara dan saya itu 24/7, terus-menerus. Memahami realita inilah yang akan membuat saudara dan saya secara natural akan menjadi orang-orang yang hidup dan sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan yang memiliki kehidupannya kita, tetapi bertanggung jawab juga untuk diri sendiri dan mengawasi bagaimana kita hidup. Saudara dan saya harusnya tidak akan memilih untuk hidup sembarangan. Amin. Nah, itu pengertian tentang kata pilihan. Lalu berikutnya, Alkitab bilang bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan. Ingat Bapak Ibu, bukan akan dikuduskan, tetapi realitanya adalah kita sudah ada pada posisi dikuduskan. Kata dikuduskan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagios. Hagios, pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Dikuduskan dalam pikiran dan dalam moral. Berarti kan jelas, saudara dan saya milik Kristus. Kita punya hidup diawasi oleh Tuhan. Memahami realita ini akan membuat saudara dan saya melangkah kepada realita berikutnya. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sejatinya telah dikuduskan pikirannya dan telah dikuduskan dalam persoalan moral. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kalau isi berpikir kita nggak kudus? Lalu bagaimana kalau ternyata moralnya kita nggak kudus? Berarti kan ada yang salah dengan kita. Karena sejatinya realita kita itu tuh dikuduskan. Lalu kenapa kita nggak hidup seperti orang yang telah dikuduskan? Tadi saya bilang dari awal kepada saudara, kalau saudara dan saya memahami bahwa kita adalah orang pilihan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat bertanggung jawab dalam keseharian. Karena kita tahu betul Tuhan mengawasi kita, termasuk kepada isi dari pemikiran kita, dan juga moral yang kita pertontonkan dalam keseharian. Makanya jelas kenapa Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 8, bahwa saudara dan saya harus memikirkan hal-hal yang benar, adil, suci, manis, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pemikiran itu, konten itu harus sangat berada di dalam pemikiran kita. Mengapa? Kita orang-orang yang dikuduskan. Isi dari pemikiran kita haruslah isi dari pikiran-pikiran yang begini, yang benar seperti yang Alkitab ajar. Ulang.
Kalau sampai isi berpikir saudara dan saya tidak bersejalan dengan kebenaran, berarti kita tahu jelas bahwa kita belum menyadari siapa kita. Kita tahu jelas bahwa saudara dan saya belum sadar betul sepenuhnya sampai ke akar-akarnya. Bahwa kita adalah orang pilihan dan kita juga adalah orang yang dikuduskan. Semua orang yang menyadari betul bahwa mereka adalah orang pilihan dan orang yang dikuduskan, biasanya adalah orang-orang yang akan menemukan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang sangat serius memelihara apa yang benar dalam konten berpikir dan juga memelihara apa yang benar yang bisa mewakili moral benar, moral kudus di dalam kita. Amin. Nah, yang berikutnya, pengertian dari kata dikuduskan atau hagios, yang kedua adalah begini, dikuduskan dalam gaya hidup beribadah. Jadi rupa-rupanya Alkitab bilang, yang dikuduskan itu bukan sekedar isi berpikir saudara dan saya, moral kita, tetapi juga Alkitab bilang ini, gaya hidup beribadahnya kita. Nah begini Pak, Ibu, beribadah kita nggak bisa cuma mengkaitkannya dengan keadaan begini kan, ke gereja setiap hari Minggu, kita duduk di sana entah 1 jam, 1,5 jam, sampai 2 jam. Kita ikuti seluruh liturgi yang ada. Kemudian kita pulang dan kita berkata bahwa udah, saya sudah selesai beribadah. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada saudara bahwa ternyata begini. Kata beribadah di situ, pengertiannya adalah begini. Saleh, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan disiplin rohani. Jadi Alkitab bilang, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan, ulang-ulang. Pikiran kita dikuduskan, moral kita dikuduskan, tetapi gaya hidup kita akan dikenal sebagai gaya hidup yang beribadah karena telah dikuduskan. Berarti kan mari ulang dari awal. Orang-orang yang menyadari realita tentang mereka adalah orang-orang yang Alkitab bilang begini, sadar saya milik Kristus. Saya diawasi oleh Kristus terus-menerus. Saya nggak bisa sembarangan dalam hidupnya saya. Saya harus jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Dalam pikiran, dalam moral, dalam gaya hidup beribadah. Saya harus ditemukan oleh Tuhan. Dan saya harus ditemukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya. Sebagai orang-orang yang saleh, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memiliki disiplin rohani. Itu kata dikuduskan. Lalu mari kita lihat tentang kata dikasihi. Dalam bahasa Yunani, kata dikasihi pada ayat 12, itu menggunakan kata agapao, atau kita juga mengenalnya, kita lebih mengenal dengan kata agape. Nah, Alkitab bilang begini, Tuhan itu undang kita datang mendekat. Nggak ada batasan, karena Alkitab bilang, pasca karya Kristus disalib, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi batasan antara kita dengan Tuhan. Anytime kita mau datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan dengarkan Tuhan berbicara kepada kita dari firman-Nya, sudah tidak ada batasan lagi. Dia bisa dengan sangat leluasa berbicara kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Amin. Makanya kenapa begini, Alkitab kalau sampai bilang saudara dan saya dikasihi, itu artinya adalah begini, Tuhan itu welcoming kita, terima kita tanpa syarat, udah nggak ada batas, sudah nggak ada eksklusivitas, yang ada adalah inklusivitas. Tuhan terima saudara dan saya nggak pakai syarat Pak Ibu. Ini menarik, coba saudara perhatikan, Alkitab bilang, Tuhan mengasihi kita justru pada waktu saudara dan saya masih berdosa. Dia terima kita, dia undang kita datang mendekat kepadanya justru waktu saudara dan saya masih berdosa. Dia nggak terima kita pakai syarat, kamu kudus dulu baru saya terima. Kamu benar dulu baru saya terima. Enggak loh Pak, Ibu. Kekuatan dari kasih-Nya Tuhan telah melenyapkan atau telah menghancurkan seluruh batasan, seluruh tembok, seluruh level, seluruh tingkatan, seluruh persyaratan yang bisa menghalangi saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Nah berarti kan kalau kita sadar betul bahwa saya dikasihi, Alkitab lagi menegaskan kepada kita bahwa hey, antara kamu dan Tuhan gak ada jarak.
Seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan karena Dia telah mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya. Nggak usah malu karena dosa dan pelanggaran. Nggak usah takut nanti Tuhan akan hukum. Nggak, saudara dan saya itu dikasihi. Waktu kita melakukan pelanggaran dalam kehidupan selamat ini, harusnya saudara dan saya berani datang kepada Tuhan. Berani menghampiri Tuhan, minta ampun sekali lagi kepada Tuhan. Anyway, saudara dan saya akan tetap dikasihi oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Amin. Nah, kata berikutnya, pengertian berikutnya dari kata dikasihi, itu adalah begini kan, entertaining. Tuhan itu menjamu kita dari sejak awal. Alkitab bilang di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia. Itu tuh apa ya? Jamuan paling hebat sepanjang zaman. Tuhan mengaruniakan anak tunggalnya, supaya saudara dan saya orang berdosa ditebus, diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita ini sudah nggak dihambat lagi, atau kita ini sudah nggak punya pembatas atau halangan dosa itu sendiri untuk datang menghampiri Tuhan. Tuhan menjamu kita, Bapak Ibu. Dia berikan kepada saudara dan saya yang terbaik. Dia terima kita nggak pakai syarat, tanpa syarat. Lalu begini, Dia berani repot untuk saudara dan saya. Bayangkan, tempuh perjalanan dari sorga ke bumi, itu sesuatu yang merepotkan. Menanggalkan keilahiannya, Filipi pasal 2 mencatat, Dia tanggalkan keilahiannya, lalu Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, itu kerepotan tingkat tinggi, Pak, Ibu. Tetapi Tuhan melakukannya untuk saudara dan saya, karena memang ini yang Alkitab bilang, Dia mengasihi kita. Amin. Berarti begini, hal yang kemudian saudara dan saya harus kembangkan dalam keyakinan kita adalah, satu, saya ini dimiliki oleh Tuhan. Saya ini diawasi oleh Tuhan terus-menerus. Saya ini adalah orang yang harusnya dikuduskan, kudus dalam pikiran, moral, dan gaya hidup beribadah. Tetapi saudara dan saya juga harus memahami bahwa Tuhan terima kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita. Lalu Dia menjamu kita. Dia kasih yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia berani repot untuk saudara dan saya. Pemahaman ini penting. Sebab, kalau saudara dan saya tidak menyadari realita tentang siapa kita, yang terjadi adalah begini. Saudara dan saya akan gagal. Tidak memiliki kemampuan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam hidupnya kita. Makanya tadi saya bilang, kita harus sadar dulu realita tentang siapa kita di awal. Kalau kita sadar kita siapa, maka saudara dan saya akan mudah mengenakan apa yang harus kita kenakan dalam kehidupannya kita. Apa tadi? Ada 5. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 hal ini hanya akan bisa, saya ulang, saudara dan saya kenakan apabila kita sadar kita siapa. Amin. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kenakanlah. Kata kenakanlah di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata endio. Endio itu artinya adalah begini, tenggelam ke dalam. Tenggelam ke dalam. Itu pengertian satu. Pengertian yang kedua adalah memakai seperti pakaian. Coba saudara perhatikan runtutannya. Saudara dan saya sadar kita siapa. Pilihan, dikuduskan, dikasihi. Sudah? Waktu kita sadar siapa kita, ulang-ulang. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang memutuskan untuk bertanggung jawab dalam hidupnya kita, dan pertanggungan jawabnya kita itu harus kita alokasikan kepada Tuhan yang owning kita punya hidup. Jelas? Nah, karena kita sadar betul bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kemudian yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan sangat mudah tenggelam. Tenggelam di dalam. Alkitab bilang, mari saya ulang. Apa tadi? Belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mengapa begitu? Kalau ternyata begini, pikiran kita berisi hal-hal yang benar. Yang tadi Filipi pasal 4 ayat 8 bilang. Lalu moralnya kita benar. Lalu saudara dan saya menjadi orang-orang yang gaya hidup beribadahnya itu dikuduskan. Lalu saudara dan saya sadar betul bahwa kita diawasi oleh Tuhan 24/7. Kita ini miliknya Tuhan. Lalu saudara dan saya sadar betul kita dicintai oleh Tuhan gak pakai syarat. Kita ini dijamu oleh Tuhan dalam kehidupannya. Maka yang akan terjadi adalah saudara mudah sekali, saudara dan saya akan sangat mudah untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Begini Pak Ibu, kalau saudara dan saya terima banyak belas kasihan, harusnya kenaturalannya adalah saudara dan saya harus gampang sekali melepaskan belas kasihan dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya terima banyak kemurahan, maka seharusnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang gampang sekali melepaskan kemurahan untuk orang lain dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya sadar betul bahwa Tuhan telah mengasihi kita, terima kita tanpa syarat. Dia telah menjadi pribadi yang menjamu kita dengan semua hal yang terbaik. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengeluarkan seluruh potensi terbaik keluar dari dalam kehidupannya kita. Saudara dan saya akan berani ada pada posisi menenggelamkan diri di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara tahu orang tenggelam kan? Orang kalau tidak tenggelam, kepalanya masih kelihatan, badannya masih kelihatan, tangannya masih kelihatan. Tapi waktu orang tenggelam, itu totalitas tentang dia punya tubuh, realita tentang dia, itu udah gak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan cuman airnya saja. Nah ternyata penulis berkata tentang ayat 12, setelah kamu sadar kamu siapa, maka begini, yang harusnya tampak nyata adalah belas kasihan di dalam kamu punya hidup, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita nggak kelihatan lagi. Kita yang berdosa, kita yang gemar melakukan pelanggaran, kita yang semula lahir dengan benih dosa, harusnya udah nggak terlihat lagi. Karena waktu kita sadar kita siapa, kita gampang tenggelam kepada kualitas ilahi di dalam kita. Sehingga waktu saudara dan saya tenggelam, maka seharusnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Amin. Kristus itu terbaca dengan sangat nyata di dalam kita. Kenapa? Karena kita tahu kita siapa dan kita hidup berdasarkan identitas yang telah Tuhan letakkan di dalam kita. Berikutnya penulis berkata bahwa kenakanlah sama dengan pakailah seperti pakaian. Bapak Ibu, contohnya sederhana saja. Di rumah saudara dan saya pakai pakaian. Waktu keluar rumah saudara dan saya pakai pakaian. Semua orang yang keluar rumah tidak berpakaian selalu akan menuai malu karena dipermalukan oleh orang lain. Bayangkan kita tidak berpakaian. Nah, waktu penulis berkata bahwa sadarlah kamu itu siapa, kemudian dia berkata begini, kenakanlah sebagai pakaian. 5 hal yang dari tadi saya sudah ulang kepada saudara. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu nggak sadar kamu siapa, maka kamu tidak akan bisa mengenakan karakteristik Kristus sebagai pakaian di dalam kamu. Artinya, kamu akan menjadi orang-orang, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak berpakaian. Kalau saudara dan saya tidak berpakaian, 5 hal, seperti yang tertulis pada ayat 12, berarti yang akan terjadi adalah, saudara dan saya punya kehidupan akan bikin malu. Memalukan, kata itu lebih tepatnya. Makanya mengapa ini yang Alkitab ajar? Sadari dulu kita siapa. Supaya pada akhirnya, kita nggak bikin malu dalam hidupnya kita.
Kita punya kehidupan bukan sebuah kehidupan yang memalukan. Sadari dulu siapa saudara dan saya, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang mewakili karakteristik Kristus, dan itu tampak nyata dalam hidup kita tiap-tiap hari, tampak nyata oleh orang yang dari jauh melihat kita, tapi juga tampak nyata oleh orang-orang yang dari dekat mengamati bagaimana kita hidup dalam keseharian. Amin. Sudah? Nah, mari kita lihat. Ayat berikutnya Alkitab bilang gini kan, di ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bayangkan tuh, saya sadar, saya siapa? Orang apa tadi? Orang pilihan, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi. Lalu saya, Alkitab bilang gini, saya mengenakan karakter Kristus dalam hidup saya seperti saya mengenakan pakaian. Saya menenggelamkan diri dalam karakter Kristus tiap-tiap hari. Saya melakukannya dalam sebuah kesadaran penuh. Kenapa? Karena saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya kepada Tuhan yang adalah pemilik tunggal atas kehidupan saya. Coba, pemikiran-pemikiran kayak gini kan, yang saudara dan saya harus bangun di dalam pemikiran kita, dalam perenungan kita. Saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang terasah betul tuh di 3 hal yang tadi. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang yang sabar sama orang lain, lemah lembut sama orang lain, rendah hati sama orang lain, berbelas kasihan dan murah hati sama orang lain. Dan ayat 13 bilang ayat 12 bilang, kalau kamu sudah mengenakan 5 hal tadi, ayat 13, kamu akan bisa sabar sama orang. Sabar saja? Enggak loh. Kamu akan naik, kita akan naik, saudara dan saya akan naik pada level berikutnya. Ini bukan sekedar sabar nih, kita akan naik pada level berikutnya, yaitu ngampuni orang lain. Kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Sederhana, karena kita sudah tiba pada kesadaran, Tuhan mencintai saya, Tuhan mengasihi saya nggak pakai syarat kok. Tuhan ngampuni saya nggak pakai syarat kok. Ada apa saya harus ngampuni orang pakai syarat? Kenapa saya harus mengasihi orang pakai syarat? Makanya tadi saya bilang, kalau ayat 12, identitas tentang siapa kita pahami, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, taat kepada firman itu natural sekali. Kita nggak taat karena terpaksa, kita nggak taat pada firman karena dipaksa oleh orang, enggak. Kita akan ditemukan taat kepada firman Tuhan karena kita telah memiliki pemahaman akan kebenaran dalam perenungannya kita. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau kamu sabar, kamu gampang ngampuni orang. Kalau kamu ngampuni orang, jelas-jelas itu terjadi karena kamu sadar, kita sadar, saudara dan saya sadar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Nah, begini Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan kata ampunilah? Dalam bahasa Yunani, kata ampunilah itu menggunakan kata ini, karisomai. Apakah karisomai atau ampunilah, seperti Tuhan ngampuni kita, kita harus ampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita sabar dan kita ampuni orang karena kita tahu kita siapa. Dikuduskan, dikasihi, dipilih. Pakaiannya kita adalah 5 hal yang tadi. Kita menenggelamkan diri dalam karakter Kristus. Makanya kita gampang kasihi orang, ampuni orang. Oke, karisomai atau ampuni orang itu artinya adalah begini. Sebuah pemberian yang saudara dan saya berikan untuk kepentingan memberi bantuan untuk diri sendiri. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara ampuni orang, itu bukan tentang begini, saya memberi bantuan buat dia, saya ngampuni dia terima bantuan dari saya tuh. Enggak. Waktu saudara dan saya ampuni orang, sebenarnya saudara dan saya sedang membantu diri kita sendiri. Coba, kalau ditanya begini, membantu dari sisi mana? Apalagi kalau ada orang bikin salah pada kita, lalu kita ngampuni orang yang bikin salah sama kita, lalu Alkitab bilang kita sebenarnya sedang bantu diri sendiri. Kok bisa? Nah, begini, karisomai di situ,
itu berkaitan erat dengan kondisi begini. Kita membebaskan orang lain dari tawanan hatinya kita. Ulang. Kenapa kita sedang melakukan tindakan pemberian untuk menolong diri sendiri? Karena ternyata waktu saudara dan saya nggak ngampuni orang, ada orang yang kita tawan dalam hatinya kita, dalam pemikirannya kita. Percayalah Pak Ibu, kondisi ini tidak menyenangkan. Sewaktu saudara dan saya menawan orang lain dalam pemikirannya kita, itu akan merampas damai sejahteranya kita, itu akan merampas ketenangan dalam kehidupannya kita, bahkan itu bisa mengganggu tidur saudara dan saya, karena hari-hari kita, pikiran kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, tidak terima, ketidakpuasan, ingin melawan, dendam, dan seterusnya, bahkan kepahitan. Nah, untuk bisa menolong diri saudara sendiri, terbebas dari keadaan tidak tenang, terampasnya damai sejahtera dalam hidupnya kita, kemarahan, dendam, kepahitan, membebaskan diri kita dari itu. Nah, ini yang Alkitab bilang, karisomai, ampuni aja orangnya. Kalau orang itu sudah nggak jadi tawanan di dalam pemikiran kita, maka sebenarnya saudara dan saya adalah orang yang akan sangat menikmati hidupnya kita. Karena kita nggak ada beban lagi dalam dirinya kita. Kita nggak simpan hal berat lagi dalam pemikirannya kita. Cukup jelas ya ini Bapak Ibu? Oke, ampunilah atau karisomai, itu arti yang berikutnya adalah begini. Pemberian yang mendatangkan kepuasan. Berarti Alkitab bilang dari awal, kalau kamu ampuni orang, kamu akan mengalami kepuasan. Sewaktu kita lepaskan, kita beri pengampunan kepada orang lain, Alkitab bilang, karisomai, itu akan mendatangkan kepuasan dalam saudara dan saya. Itu tuh pengertian yang pertama tadi. Saudara dan saya sebenarnya sedang memberikan bantuan untuk diri kita sendiri. Berikutnya, apakah ampunilah atau karisomai memberikan anugerah untuk sebuah pemulihan? Jadi ini yang Alkitab bilang. Coba, ampuni orang aja. Bantu diri sendiri supaya saudara mengalami kemerdekaan di dalam diri. Ampuni orang saja supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami kepuasan dalam hidup. Lalu, ampuni orang saja itu artinya adalah begini, berikan anugerah saja buat orang lain. Seperti Tuhan memberikan anugerah untuk kita, berikan saja sudah anugerah buat orang lain. Supaya saudara dan saya mengalami pemulihan dalam hidupnya kita. Hubungan yang kita terlibat di dalamnya pun akan mengalami pemulihan. Nah, mengapa atau kenapa ini bisa terjadi dalam hidupnya kita? Jelas ayat 12 sudah bilang, waktu kita sadar kita siapa. Waktu kita putuskan untuk tenggelam dalam karakter Kristus. Waktu kita putuskan untuk nggak mau hidup memalukan. Kita pakai karakter Kristus sebagai pakaiannya kita. Maka hal yang kemudian akan terjadi adalah saudara akan menjadi orang-orang yang sangat gampang sabar dan sangat gampang mengampuni orang lain. Karena kita sadar Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu untuk saya. Amin. Nah, coba saudara sekarang lihat dengan saya di ayat 14. Di ayat 14, Alkitab bilang begini, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang akan terjadi waktu kita mengakar di dalam kasih, Alkitab bilang begini, kasih yang kita pahami, itu akan mempersatukan, dan yang kedua akan menyempurnakan. Jadi coba lihat, betapa kekuatan pengudusan, pilihan, dan kekuatan kasih yang bekerja dengan hebat di dalam kita akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat gampang melepaskan pengampunan, yang nantinya kekuatan kasih itu pula akan membuat sehingga akhirnya hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya akan menjadi sebuah hubungan yang baik, hubungan yang tidak akan tercerai-berai, putus, rusak, tidak. Kekuatan kasih yang bekerja di dalam diri kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, akan membuat hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, itu terikat menjadi satu kesatuan. Berikutnya, Alkitab bilang, kasih itu mengikat, bikin orang hidup dalam kesatuan. Tapi kasih juga, ternyata Alkitab bilang ini, menyempurnakan. Kata menyempurnakan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata teleiotes.
Apakah menyempurnakan atau teleiotes? Alkitab bilang ini, matang, dewasa, sempurna. Berarti Alkitab bilang, kerjakan ayat 12, kerjakan ayat 13, yang akan terjadi adalah ketika kasih menjadi bahasa dalam hidupnya kita tiap-tiap hari, maka akan terjadi kesatuan dalam hubungan apapun. Dan begini, saudara dan saya, waktu kita ada dalam sebuah hubungan, kita itu akan menjadi orang-orang yang matang dalam hubungan, dewasa dalam hubungan. Kematangan dan kedewasaan dalam hubungan, itulah yang disebut dengan kesempurnaan dalam sebuah hubungan. Ketika kekanak-kanakan bermain dalam sebuah hubungan, rusaklah hubungan itu. Kenapa kekanak-kanakan bermain dan rusak sebuah hubungan? Karena tidak ada kekuatan kasih yang dimanifestasi keluar dari dalam hidup kita, berbasis kepada kesadaran akan siapa kita di dalam Tuhan. Makanya kenapa ayat 14 bilang, di atas semuanya, kenakan kasih, hiduplah dalam kasih. Kamu dikasihi oleh Tuhan, kasihi orang lain, supaya ada kesatuan dalam sebuah hubungan. Dan dalam hubungan itu kita sama-sama akan bertumbuh jadi orang-orang yang matang, kita sama-sama akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Baru kemudian di ayat 15 Alkitab bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Coba saudara bayangkan, kekuatan pemahaman mengenai siapa kita itu mempengaruhi hubungan. Dia tuh, hubungan jadi satu, hubungan menjadi dewasa atau matang, lalu hubungan penuh dengan damai sejahtera karena Kristus memerintah kita. Lalu yang akan terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang hidup sebagai satu tubuh. Kita nggak hidup sendiri-sendiri. Kita nggak saling saling tusuk dari belakang, saling menjatuhkan, saling senggol, saling berupaya untuk buang orang. Enggak. Kita akan menjadi satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Sehingga pada akhirnya berdampingan seorang akan yang lain, hidup dalam damai sejahtera. Hubungan kita menjadi baik seorang akan yang lain, matang dan dewasa. Lalu ayat 15 akhiri dengan kalimat ini, bersyukurlah. Kalau kita sadar kita siapa, lalu kita kerjakan langkah-langkah seperti yang tadi Alkitab ajar, hidupnya saudara dan saya akan penuh dengan ucapan syukur. Karena kita melihat bahwa ada damai sejahtera dalam hidupnya kita, ada kesatuan dalam hidupnya kita, ada kedewasaan, ada kematangan dalam hidupnya kita, ada Kristus yang tampak nyata dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, hidupnya kita nggak memalukan. Orang lain bisa melihat Kristus dengan sangat nyata dalam hidupnya kita. Nah, untuk alasan itu, saudara dan saya wajib bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita kejar bersama-sama sebuah kehidupan yang tiap hari sadar saya siapa. Supaya saudara dan saya hidup seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini Tuhan meteraikan dalam pemahaman kami, dalam pertimbangan kami, supaya kami semua terlatih sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami taat kepada Tuhan, kiranya berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Welcome home. Ya, kami bersyukur Bapak Ibu, di tengah pandemik ini kita masih bisa bertemu. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya mengajak untuk semuanya kita bersatu hati dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu. Di tengah pandemik ini, masih Kau berikan kami nafas hidup, Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami mau mengekspresikan kasih kami kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik, dan itu sungguh biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap pribadi yang memberi.
Hamba berdoa, biarlah kau bukakan lebih lagi tingkap di langit dan kau percayakan mereka lebih lagi menjadi bendaharamu. Terpujilah engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, arahkan dan angkat tangan kita. Kekasih-kasih Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan tetapkan untuk dinaungi di dalam GBI dan Mogot saat ini. Terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Lewat anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.